Praktikum IPA di SD. Ekosistem darat. Disusun oleh Nur Aisyah. 858.318.608. Prodi S1 PGSD. UPBJJ Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narainsa. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari UPBJJ Banjarmasin dengan NIM 858381608. Hari ini saya akan melakukan praktikum IPA, yaitu pada modul 2 ekosistem darat. Ekosistem daratan terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem darat buatan dan ekosistem darat alami. Pada ekosistem darat buatan, saya memilih sawah. Sawah adalah contoh utama ekosistem darat buatan yang sengaja dibuat dan dikelola oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan, khususnya padi. Karena merupakan buatan manusia, ekosistem ini memiliki keanekaragaman hayati yang lebih rendah dibandingkan ekosistem alami dan sangat bergantung pada campur tangan manusia agar tetap seimbang. Ekosistem sawah buatan terbagi menjadi dua elemen utama yang saling berinteraksi, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah benda mati yang meliputi tanah sebagai media tanam, air, irigasi, sinar matahari sebagai sumber energi fotosintesis, udara, dan suhu. Sedangkan komponen biotik adalah makhluk hidup. Tumbuhan primer, tumbuhan utama yang sengaja dibudidayakan, yaitu padi. Tumbuhan sekunder adalah tumbuhan liar yang sering dianggap gulma seperti rumput dan semak. Sedangkan hewan adalah konsumen yang hidup di sawah seperti belalang, tikus, katak, ular, dan burung pipit. Dekomposer yaitu pengurai sisa organisme mati seperti bakteri dan jamur. Irigasi juga termasuk komponen abiotik. Irigasi adalah sistem pengaliran air buatan yang menjadi jantung bagi ekosistem sawah. Tanpa irigasi, sawah hanyalah lahan kering yang bergantung sepenuhnya pada hujan. Fungsi irigasi bagi ekosistem untuk mengatur kelembapan tanah, menjaga agar tanah tetap berlumpur. Kondisi yang ideal bagi akar padi untuk menyerap nutrisi. Menurunkan suhu aliran air, membantu mendinginkan suhu tanah dan udara di sekitar sawah saat terik matahari menyengat. Air irigasi membantu melarutkan pupuk agar lebih mudah diserap oleh tanaman padi. Pengendali hama, genangan air yang diatur dapat mencegah pertumbuhan gulma tertentu dan menghambat aktivitas tikus tanah. Selanjutnya, komponen biotik pada ekosistem sawah. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang menempati suatu ekosistem dan saling berinteraksi satu sama lain. Dalam bahasa sederhana, biotik berarti hidup, seperti keong. Dalam ekosistem sawah, keong mas adalah komponen biotik yang berperan sebagai konsumen satu, yaitu herbivora. Di sela-sela batang padi, kita juga menemukan keong sebagai konsumen. Ia adalah bagian dari rantai makanan yang unik. Meski menjadi tantangan bagi petani, keong juga menjadi penyedia energi bagi bebek dan burung di ekosistem ini. Dalam ekosistem sawah, bebek juga termasuk komponen biotik yang berperan sebagai konsumen dua atau predator bagi hama. Bebek sering dimasukkan oleh petani ke sawah karena mereka adalah pasukan pembersih alami. Bebek sangat efektif memakan keong mas, serangga, dan ulat yang merusak padi. Kotoran bebek juga mengandung nitrogen tinggi yang menjadi pupuk organik alami bagi tanaman padi, atau komponen abiotik yang diubah menjadi hara. Saat bebek berjalan-jalan, kaki mereka membantu mengaduk lumpur sehingga oksigen masuk ke dalam tanah, aerasi yang sangat baik untuk akar padi. Setelah membahas sawah yang merupakan buatan manusia, sekarang kita beralih ke ekosistem alami. Berbeda dengan sawah, ekosistem alami terbentuk sepenuhnya oleh alam tanpa campur tangan manusia. Untuk ekosistem darat alami, saya memilih hutan. Sama seperti di sawah, komponen abiotik di hutan adalah penentu kehidupan. Bedanya di hutan alami, komponen-komponen ini saling bekerja sama menciptakan lingkungan yang sangat lembab dan subur tanpa bantuan manusia. Seperti cahaya matahari termasuk komponen abiotik. Cahaya matahari di hutan lebat, cahaya matahari tidak langsung sampai ke tanah. Cahaya matahari ditangkap oleh tajuk pohon yang tinggi, kanopi,
hanya sekitar 1-3% cahaya yang sampai ke lantai. Di sini cahaya matahari adalah kemewahan, rimbunnya kanopi pohon menyaring sinarnya, menciptakan suasana redup dan sejuk di lantai hutan. Kelembapan udara dan suhu juga termasuk komponen abiotik. Hutan memiliki kemampuan unik untuk menciptakan hujan sendiri melalui penguapan daun. Suhu di dalam hutan cenderung stabil, tidak terlalu panas atau dingin karena terlindungi pohon, dan kelembapannya sangat tinggi. Udara yang lembab dan suhu yang stabil menjadikan hutan tempat persembunyian sempurna bagi jutaan spesies. Tanah juga termasuk komponen abiotik. Tanah di hutan sangat kaya akan nutrisi alami. Tanah hutan terbentuk dari tumpukan daun kering dan kayu lapuk atau serasa yang membusuk secara alami. Lantai hutan bukan sekadar tanah, lapisan humus yang kaya nutrisi menyediakan energi bagi benih-benih baru untuk tumbuh menjadi raksasa hijau. Setelah komponen abiotik yang mendukung kehidupan, sekarang kita masuk ke komponen biotik di hutan. Di sini interaksinya jauh lebih liar dan beragam dibandingkan di sawah. Tanaman adalah produsen utama dalam ekosistem hutan. Tanaman adalah komponen biotik yang menyediakan energi bagi semua makhluk lainnya. Tanaman menghasilkan oksigen dan makanan karbohidrat melalui fotosintesis. Komponen biotik dimulai dari tanaman. Sebagai produsen, pohon-pohon ini adalah pabrik oksigen dan energi yang menjadi tumpuan hidup bagi seluruh penghuni hutan. Dalam ekosistem hutan, burung adalah komponen biotik yang sangat dinamis. Mereka bisa berperan sebagai konsumen tingkat pertama, kedua, sehingga predator puncak tergantung jenisnya. Peran di ekosistem hutan penyebar benih. Burung pemakan buah seperti burung rangkong atau kutilang membantu hutan tumbuh kembali dengan menyebarkan biji melalui kotorannya di tempat yang jauh. Adapun burung pemakan serangga membantu menjaga populasi serangga agar tidak merusak pohon secara berlebihan. Beberapa burung kecil seperti burung madu membantu proses penyerbukan bunga hutan. Dalam ekosistem hutan, semut hitam adalah komponen biotik yang bekerja di balik layar namun memiliki dampak besar. Peran semut hitam sebagai komponen biotik predator dan pembersih konsumen. Semut hitam memburu serangga kecil dan larva yang berpotensi menjadi hama bagi pohon. Mereka juga memakan bangkai hewan kecil sehingga menjaga hutan tetap bersih dari sisa-sisa organik.